Halo sobat para juara, ada Lia Monica di sini dan sekarang kita lagi ada di bukan sekedar podcast dari NPC Indonesia. Yang belum tahu NPC Indonesia itu sebenarnya adalah organisasi untuk mengurusi olahraga prestasi untuk penyandang disabilitas di Indonesia. Dan buat teman-teman, hari ini kita bakalan bagiin cerita menarik dan juga inspiratif para atlet Paralimpiade Indonesia. Tema hari ini spesial banget, temanya itu bukan sekedar puasa. Dan mengingat hari ini adalah hari puasa, buat teman-teman yang menjalankan, aku mau ngucapin selamat menjalankan ibadah puasa ya. Kenapa sih bukan sekedar? Karena kalau kita ngobrolin gimana sih rasanya jadi atlet pelatnas yang harus tetap latihan keras, tetap ngejar target, tapi di saat sama-sama harus menjalankan ibadah juga. Banyak banget orang berpikir kayaknya waktu puasa itu adalah waktu untuk istirahat ya. Tapi untuk para atlet ini mereka harus tetap bekerja, tetap latihan renang seharian, mulut haus, terus badan kayak capek tapi nggak bisa langsung minum. Belum lagi kalau untuk atlet balap sepeda ya, itu biasanya kayak panas-panasan, godaan es buah di pinggir jalan tuh banyak banget ya. Banyak banget, real itu pasti susah banget. Nah kita nanti bakalan bahas seputar itu semua. Dimana lagi kalau bukan sekedar puasa di podcast kedua. Dan hari ini aku ditemenin dua atlet yang luar biasa banget. Ada dari atlet para cycling dan juga atlet para swimming. Dan yang pertama ini pastinya udah banyak yang kenal, mantan pembalap motor Moto Asia yang sekarang jadi atlet balap sepeda nasional. Boleh diperkenalkan diri terlebih dahulu Mas? Halo, saya dengan Fadli. Para Para cycling. cycling. Dan juga Halo, saya Siti Aisyah dari Para Swimming. para swimming. Nah hari ini spesial banget, udah ada atlet dari para cycling dan juga para swimming. Yang bikin spesial lagi, aku bakalan ditemenin sama co-host yang kemarin itu kayaknya udah kita undang ya di episode pertama. Siapa lagi kalau bukan Mas Jandi Pangabean. Kasih tepuk tangan yang meriah dong Mas Jandi. Halo Mbak. Halo Mas Jandi gimana? Susah ya Mas ya, susah ya. Oke. Keberapa Pelan, nih? Mas, pelan-pelan, aman ya. Gimana Mas Jandi puasa lancar? Alhamdulillah lancar ya. Alhamdulillah. Sorry, saya deketin dulu ya Mbak. Ya boleh. Boleh saya buka baju agak panas ya? Boleh. Agak panas. Tidak panas ya sore-sore begini ya. Wow. Ini ya tujuan buka bajunya ya Mas panas. Jandi ya. Maaf ya, kaosnya lebih menyala Oh dari. iya, gak apa-apa Mas hari ini. Kayaknya berat banget Mas, boleh dibantu? Berat. Boleh saya lepas nggak? Oh iya boleh, Beratan loh. Dan buat teman-teman yang belum tahu, Mas Jandi Pangabean ini kemarin tuh habis memborong seperti yang kalian lihat ya, 7 medali emas di Asian Para Games. Boleh, mau pegang. Ini asli ya Mas ya? Palsu. Asli dong. Asli dong, oke. Saya taruh di sini ya. Boleh, di sini mau, di depan juga boleh nih kayaknya ya. Biar kelihatan lebih sombong. Nah, boleh perkenalan diri dulu. Halo, halo Padli. Halo, Jendi. Padli teman saya udah lama. Bestie ya? Ya Besti. Saya ini Siti juga ya satu kolam. Satu kolam. Enggak satu lintasan tapi. Sering latihan bareng nggak? Sering latihan bareng Kan nggak? satu pelatnas Mbak. Oh iya. Iya. Berarti latihannya bareng terus. Iya dong pasti. Jadi lebih Oke, kenal lah ya. lanjut Ming, Oke, tanya-tanya. tadi kita udah perkenalan dulu Mas, karena Mas Jandi udah kenal ya pastinya sama dua narasumber kita yang hebat ini. Hebat sekali. Hebat-hebat sekali, ada Mas Fadli juga dan juga ada Dek Siti Aisyah ya. Aku pengen tanya-tanya lebih jauh, lebih penasaran lagi karena Mas Jandi udah tahu semuanya ya kayaknya ya. Sudah. Sudah tahu semuanya karena aku masih tanya-tanya dan mungkin buat temen-temen yang belum tahu, aku tuh penasaran banget nih. Mungkin ke Mas Fadli dulu ya. Oke. Awal masuk dunia balap motor dan juga insiden yang merubah hidup Mas Fadli itu seperti apa sih? Boleh diceritain sedikit? Ya seperti biasa ketika kecil pasti anak kecil punya cita-cita. Dan saya termasuk yang beruntung cita-cita waktu kecil saya terwujud pada saat saya sudah beranjak dewasa. Dan saya baru balap itu umur 16 tahun atau kelas 1 SMA. Ketika itu semuanya berjalan lancar dan 14 tahun
Umur 14 tahun ya? Enggak, 14 tahun berkarir di balapan. Dan ketika itu tahun 2015 ketika saya lagi di puncak karir, saya mengalami kecelakaan dan akhirnya ke sini. Ada di sini ya Mas Keren ya. banget. Keren banget. Benar-benar menginspirasi 15 tahun berarti untuk di motor balap 14 tahun ya? 14 tahun berkarir di balap. Oke. 14 tahun. Itu mulainya dari umur berapa Mas Fadli tadi? Umur 16 tahun, kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA mulai Mulai balap motor. balapan motor. Tapi belajar motornya nggak dari 16 dong. Enggak. Dari kecil ya? Ya kan kalau belajar berarti dari sebelumnya. Dari sebelumnya udah belajar naik motor ya? Udah belajar naik motor. Kalau yang kayak Mas Fadil ini rata-rata memang biasanya dari umur 5 tahun 6 tahun udah mulai Pegang belajar motor ya? motor ya Mas? Kelas 2 SD lah. 2 Kelas 2 SD itu berarti umur berapa ya? 7, 67. 7 78. ya. 78. 78 udah pegang motor sendiri ya kayaknya Sudah, ya? sudah. Oh beneran nih serius? Bener, serius. Wow. Tepuk tangan Kasih dong. tepuk tangan dong buat Mas Fadli. Ini ngeri banget loh ya. Berarti kelas SD itu udah mulai naik motor sendiri terus udah masuk ke, kok bisa dimasukin ke balapan itu gimana sih orang tuanya atau mungkin dari Mas Fadli sendiri? Untuk tahun 90-an pada saat itu saya kan baru mulai balap tahun 2000 ya. Dan khususnya tahun 90-an balap motor tuh masih terhitung tabu bagi orang-orang Iya, Indonesia ya, apalagi orang tua gitu kan. Orang tua pengennya apa sih? Orang tua pengennya anaknya belajar, sukses, jadi guru, jadi dokter atau jadi apalah gitu kan. Iya. Parameter orang sukses tuh kayak gitu. Benar. Ketika kita anaknya mau balap motor atau mungkin mau jadi seniman, mungkin banyak orang tua yang nggak setuju karena mungkin belum ada contoh yang Realnya berhasil gitu atau yang di depan mata yang udah oke. Kalau misalkan ada yang berhasil, mungkin jauh di sana di luar negeri atau tidak yang cukup dikenal. Jadi masih tabu ya kalau di Masih lingkungannya tabu. Mas Fadli ya. Ya, saya minta izin buat balap motor. Ngapain balap motor gitu. Kalau mau balap motor nanti aja cari duit dulu yang banyak gitu. Nanti pas sudah gede lah ya gitu ya biasanya. Iya, ya. karena kan pasti Mbak kalau apalagi motor kan tergolong olahraga ekstrim ya. Orang tua pasti wanti-wanti juga kan nanti resikonya cukup Ya, tinggi. karena yang di pikiran orang tua balap motor itu Iya. balap liar. Dia Betul. nggak tahu kalau itu bener ada arenanya, ada sirkuitnya. Dulu Mas Fadli izinnya gimana? Apa nggak dibolehin terus tiba-tiba dorong gerbang pintu gitu? Iya, Jadi biasanya kan sini kayak, biasanya gitu kan? Kalau nggak dibolehin, aku Iya. kabur dari rumah. Iya gitu. Ya udah kabur nggak dicariin kayaknya. Tapi gimana dibolehin ya? Dibolehinnya ya saya terus minta setiap hari lah ya, mungkin sampai kuping orang tua saya tuh udah bosen. Dan akhirnya orang tua mengizinkan tapi dengan satu syarat. Apa itu? Syaratnya sih terbilang unik dan aneh. Saya disuruh puasa 7 hari berturut-turut. Puasa 7 hari berturut-turut. Oke, bukan di bulan puasa ya tapi itu. Bukan. Kalau bulan puasa ya biasalah. Puasa memang udah jadi kelas 1 SMA pasti kita udah puasa full ya umur segitu. Tapi ini untuk menunjukkan kesungguhan, bisa nggak nih kalau misalkan kamu bisa puasa 7 hari tanpa putus, baru pada saat itu Dibolehkan. mama bikinkan tanda tangan untuk bikin kartu izin start dulu. Jadi ada license-nya namanya kartu izin start. Karena di bawah 17 tahun harus ada tanda tangan orang tua Oke. gitu. Itu ritual ya? Kenapa? Ritual. Ritual awalnya. Ya tapi ritualnya positif sih. Iya benar. Jadi Disuruh untuk- puasa itu positif loh. Buat ini juga kan Buat- menahan. Ya menahan emosi. Kalau misalkan balap motor terlalu emosi kan bisa fatal juga. Betul. Dan ya bukti kesungguhan kalau itu benar-benar memang mau dilakukan gitu. Karena memang balap motor kan resikonya besar, terus bukan uang sedikit juga kan. Jadi ya memang butuh keseriusan yang sangat mendalam. Oke. Kok bisa tahu soal apa mungkin untuk meminta izin ya sebelum sampai minta izin nih. Biasanya kok bisa tahu sih untuk balapan-balapan gitu apakah ngulik anak-anak zaman sekarang zaman dulu ya. Umur 15, 16 itu kan biasanya nggak terlalu ngulik banget ya. Maksudnya udah ngulik sampai situnya banget ya. Enggak, kebetulan di dekat daerah saya itu ada bengkel yang suka biasa balap. Oh. Jadi saya sering main ke situ dan mengenal balap motor tuh dari Berarti situ.
Rumahnya dekat sirkuit ya Bang Padli. Ya kira-kira durasi 30 menit lah. Ya Nggak deket sirkuit ya, Sentul 30 menit ya. masih deket lah ya. Sedangkan sirkuit Sentul itu udah sirkuit internasional. Iya. Jadi saya nonton Valentino Rossi tahun 97, 98 dan tahun 2000 udah balapan. Udah balapan, Ya, wow. seperti biasa lah ya di kamar ada poster-poster Poster-poster pembalap balap GP gitu ya dulu 500 ya. gitu. Zaman anak-anak gitu. Kalau aku tuh Iya. posternya poster-poster girl band gitu. Iya. Gerben. Girl band. Oh, Ah, itu dari terus- mana? Girl band. Sewaktu saya SD, orang-orang mungkin beli majalah tabloid Bobo, saya udah beli Iya. tabloid otomotif. Otomotif. Ya, memang- jadi memang- uang jajan saya kumpulkan buat setiap minggu beli tabloid tersebut. Benar. Memang oke. sudah hobi dari Udah hobi. kecil. Sudah hobi dari kecil dan disupport juga, tapi harus ritual dulu tadi. Iya. Ya, ritual Puasa dulu. 7 hari. 7 Tapi hari. ritualnya juga bagus banget untuk menahan emosi juga. Tapi enggak 7 hari 7 malam kan? Enggak dong. Ya biasa. Puasa Kalau 7 hari biasa 7 hari dong. malam 7 hari berturut-turut lah. hari keempat kayaknya udah Meninggal. Kalau 7 hari 7 malam tuh maksudnya nggak boleh makan gitu. Iya. Ya kayaknya hari keempat udah berpulang benar. Iya. Jangan dong, jangan loh. Kan tadi kalau itu sebelum diizinkan Ya. disuruh puasa dulu. Tapi pernah nggak sih hari ini kan di bulan puasa ya? Pernah nggak sih balapan di bulan Ramadan gitu? Pernah di luar negeri pasti ya kalau kejuaraan Asia kan mereka nggak peduli bulan puasa gitu karena tidak semuanya muslim Berpuasa, kan. betul. Sedangkan promotornya aja non muslim. Ya pastilah untuk kejuaraan internasional pernah ngalamin dulu balapan di India terus di Jepang juga pernah pada saat bulan puasa. Ya pastinya menyikapinya pada saat main eventnya nggak puasa tapi sebelumnya saya puasa. Oh gitu, tetap ya. Saya juga pernah gitu Mbak. Gimana? Waktu ya udah lama sih. Lagi bulan puasa gini ya orang kalau di Eropa sana kan dia nggak tahu kan, nggak Nggak puasa, peduli. betul. Tetap ya kejuaraan tetap sesuai jadwal. Betul. Nggak mungkin dimundurin nanti kan. Tapi pernah lagi mau lagi bulan puasa mau lebaran kita tanding lagi di luar kan itu sangat sangat apa ya? Tantangan, challenging Tantangan, ya. iya. Tapi tetap puasa. Enggak. Puasa dong. Enggak. Soalnya tadi tuh aku kayak serius banget ini kayaknya puasa deh. Iya, puasa Oke, lah. Puasa. Oh, tetap puasa ya. Puasa sambil minum air gitu enggak? Aneh, hanya dia doang yang tahu sama Tuhan kan. Iya, benar. Kalau atlet Karena kan rumah. dalam air ya. Kalau semuanya di sirkuit kan nggak bisa ya. Pasti kelihatan ya. Nggak bisa, sepeda Minum juga kelihatan nggak ya. bisa. Nah, tadi kan kita udah ngomongin seputar pas waktu dulu jadi pembalap motor, Ya. motor Asia ya. Itu kalau gimana sih akhirnya bisa menemukan paracycling ini? Kan udah kecelakaan tuh di umur-umur berapa itu? Berarti saya umur 31 itu kecelakaannya. 31 umur-umur kecelakaan, terus gimana bisa memutuskan untuk atau mungkin menemukan jati diri lagi, kembali hidup lagi, ikut di paracycling? Sebenarnya sih nggak sengaja ya karena pada saat saya kecelakaan terus fatal amputasi bawah lutut 15 cm lah ya. Ya. Jadi nggak terlalu pendek, nggak terlalu panjang. Pada saat itu belum ada cabang paracycling Oh, belum ada. di Indonesia itu belum ada. Karena saya pertama kalinya atlet pertamanya di paracycling Indonesia. Ya. Pelopor ya berarti ya? Ya, dan pada saat saya bersepeda dengan sudah kondisi disabilitas, nggak ada tuh rencana, saya mau jadi atlet paracycling ya karena belum ada contohnya kan. Kita mau ngeliat siapa juga nggak ada. Yang saya lakukan adalah saya harus mempersiapkan fisik saya karena saya ingin balik lagi ke balap motor. Oh, rencana awalnya sebenarnya Ya. pengen balapan motor lagi ya? Ya, padahal saya juga nggak tahu ada nggak sih kelas balap disabilitas, Disabilitas. gitu. Kayaknya Atau misal memang nggak ada, Paramotor. nggak ada juga. Nggak ada ya. Para motor tahu nggak ya? Para motor itu ya, para layang. Paragliding ya. Beda ya, beda ya. Nggak ada ya. Dan saya juga nggak tahu boleh nggak nih seorang disabilitas ikut kelas normal gitu. Saya juga nggak tahu. Tapi yang saya lakukan adalah saya beli motor balap. Oh, semangat dulu lah yang penting ya. Saya latihan dulu dengan menggunakan beberapa modifikasi di motor. Kan biasanya kan balap motor itu pasti bukan matic ya. Betul. Oper gigi sebelah kiri, sedangkan saya disabilitasnya sebelah kiri. Sebelah kiri. Saya pindah dulu ke sebelah kanan. Dan saya udah latihan di sirkuit dulu balapannya biasanya 16 lap. Dan setelah keadaan seperti ini, karena saya lama bed rest hampir 1 tahun,
paling cuma kuat 5 lap. Kuat 5 5 lap. Wah berarti Kuat fisik ya. saya kurang, Betul. harus latihan fisik lagi, lari nggak bisa. Yang bisa saya lakukan hanya bersepeda. Ya udah latihan sepeda, lumayan tambah 7 lap sampai 10 lap. Latihan yang rajin, ditawari lagi. jadi atlet pertama paracycling. Ditawarin itu tahun berapa? Ditawari tahun 2017. Oh berarti 2017 Mas Fadli sebagai atlet pertama ya para Betul, cycling. atlet pertama paracycling untuk Indonesia. Terus pas waktu awal ditawarin tuh gimana sih perasaannya, kayak gak nyangka banget gak sih, karena kan belum ada ya. Belum ada. Sebenarnya kan untuk menjadi bersepeda itu kayak Nggak jadi gini sebenarnya. Kan pada saat saya kecelakaan, Iya. saya lagi juara 1 tuh udah finish kira-kira 10 meter setelah finish saya ditabrak. Terus kayak merasa ada yang belum tuntas gitu loh. Kok Iya. lagi enak-enaknya. lagi naik-naiknya gitu Lagi ya. enak-enaknya tanding atau lagi enak-enak ke kompetisi kok ada cobaan gini. Tiba-tiba ya. Alhamdulillah masih hidup dan yang rasa belum tuntas aja. Pengen lagi ke balap motor karena nggak ngerti mau balap apa lagi kan. Yang saya bisa cuman balap motor. Pada saat itu saya bersepeda, rajin sepeda terus ke tempat yang uphill lah, ke pegunungan nanjak gitu. Ada ketua PBIC. PBIC oke. Ya Pak Okto, pada saat itu Pak Okto masih ketua PBIC. Iya. Dan ditawarkan, Fat, saya tahu nih cerita kamu nih. Dan saya lihat sekarang kamu udah bersepeda. Kita belum punya atlet paracycling untuk Indonesia, kamu mau nggak? Wah itu pikiran saya langsung spontan 1 detik kemudian, mau Pak, saya bilang. Langsung ya, karena Langsung. memang ada yang belum tuntas. Ada di yang dalam belum hati. tuntas, jadi saya anggap sepeda itu semiliar lah sama balap motor. Dan harusnya sih resikonya nggak seperti balap motor ya. Dan tetap masih bisa berkompetisi, masih bisa bertanding. Wah kayaknya menarik juga nih tawaran harapan di dunia baru lagi baru. nih. Ya ada harapan baru lagi. Dan ya ternyata ada kesempatan kedua lah. Betul. Tapi gimana perasaannya setelah akhirnya diajak lah untuk masuk ke paracycling? Karena kan kemarin kayak ada yang belum tuntas nih. Sekarang udah masuk ke paracycling, gimana perasaannya? Yang gak saya sia-siakan lah. Hingga saya Ya. sia-siakan, bener. Kayak udah ada kepuasan atau masih kayak ada yang kurang gitu di hati Mas? Sebagai sifat manusia selalu kurang. Iya bener. Pengen Iya, terus bener ya. Pengen Iya. terus ya Bang. Iya, ya udahlah nggak usah ngomongin umur lah. Ya contohnya sampai sekarang Betul. di umur yang sekarang saya masih jadi atlet gitu Bener loh. sekali. Oke, kasih tepuk tangan yang meriah dulu dong buat Mas Fadli, keren banget. Fadli keren. Fadli keren. Banget, keren banget. Nanti kita bakalan balik lagi ke Mas Fadli, tapi di sampingnya Mas Fadli udah ada atlet termuda kita, ada Siti Aisyah. Halo adik. Iya. Aduh lucu banget suaranya ya ampun. Iya. Gemes. Gemes ya. Gemes. Karena masih umur-umur gemes-gemesnya ini Iya, ya kayaknya ya. masih sangat muda ini. Sangat muda, seumuran saya sebenarnya itu. Iya. Beda berapa tahun? Bedanya plus-plusnya ya lumayan lah ya. Lumayan Gak usah lah. disebutin 11-12 lah ya. Iya 11-12. Dia Siti Aisyah. Aduh, sejak kapan nih mengenal olahraga renang? Awal mula diajak berenang itu dulu di rumah sering mandi sungai. Oh mandi sungai. Iya. Rumahnya di mana rumahnya? Di Sumatera Barat. Oh Sumatera Barat sama ya? Enggak ya? Kalimantan? Beda dong. Saya sama Sumatera tapi saya Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Sama-sama berawal dari sungai ya kayaknya ya? Iya, sungainya sama ya? Satu Beda, aliran. beda. Satu aliran? Beda lah, kan daerah aja beda kok beda. Mas Kan dia bilangnya, Sumatera Barat. siapa tahu kan Sumatera Barat mengalir gitu. Iya, Enggak beda, dong. beda, Beda ya, beda jauh, ya. jauh. Beda aliran. Oke dulu Lanjut. berawal dari gitu ya? Iya, Bisa jadi dari barat ke selatan. dia di hulu, saya di hilir. Gimana tuh gimana? Berenang lah di sungai Iya, terus terus waktu mau naik kelas 4 SD ditawarin sama bunda iparnya mama Oke. ikut les renang. Oh. terus mulailah les renang dari situ. Iya, Tapi kamu mulai. sebenarnya suka nggak sih berenang? Suka. Kayak Mas itu kan sebenarnya aku suka banget tapi orang tua tidak mendukung gitu awalnya. Cuman kalau orang tua kan sudah menyarankan untuk ikut les renang deh gitu. Emang udah suka dulu ya? Iya. Iya. Oke. Awal pertama untuk les renang gimana perasaannya? Ya gimana Mbak? Dulu awalnya cuma ngira ya udahlah ikut aja. Berenang doang gitu Ya ya? cuma buat
bisa berenang doang. Gak kepikiran bakal jadi kayak sekarang. Nggak kepikiran jadi kayak sekarang. Terus kenapa bisa tiba-tiba debut pertama tuh di mana? Dan siapa sih yang nawarin di umur kamu yang masih muda ini loh? Waktu naik kelas 6 SD itu ada kepanggil ke seleksi Skodi. Skodi. Oke. Skodi itu Sentra khusus olahragawan disabilitas ini. iya, jadi mereka-mereka yang masih muda-muda Iya, yang nanti ada itu namanya dari program Kemenpora gitu Mbak. Mereka merekrut anak-anak muda yang disabilitas itu nanti dikumpulin di Solo untuk disekolahkan dan di latihan gitu. Kayak Siti ini di cabur renang gitu. Tapi ada seleksinya itu. Nanti yang bagus yang masih muda yang berpotensi dipanggil. Nah, kayak Siti nih. Iya. Jadi sebenarnya Dek Siti tuh awalnya nggak kepikiran ya sampai dipanggil gitu. Tapi pas dipanggil perasaannya gimana? Senang, tapi pas habis seleksi itu sebelum seleksi omongnya kalau yang lolos besok boleh pulang dulu. Ternyata pas sudah diumumin lolosnya nggak dibolehin pulang. Langsung Iya, jadi langsung. langsung ya. Jadi waktu itu sempat kayak aduh kangen sama orang tua Iya, gitu, kangen sama langsung rumah. nangis. Oh ya nangisnya karena lolos malah nangis ya sebenarnya ya. Karena nggak dibolehin pulang. Oke, untuk latihan ya. Karena kan Mbak mungkin dia karena masih muda kan, masih muda banget. Terus Masih tiba-tiba iya masih Kalau masih kecil. muda kita muda. Iya, maaf. Kita muda. Masih kecil tiba-tiba dipisahkan jauh dari orang tua kan pasti perasaannya Benar. agak was-was gitu kan, ada ya tiba-tiba jauh dari orang tua gitu. Iya. Dan ini kali pertama ya? Kali pertama jauh dari orang tua? Oke, tapi sekarang kayaknya udah terbiasa ya? Udah seneng belum? Udah. Udah bahagia ya? Udah berapa tahun sih? Udah mau jalan 3 tahun di 3 sini. tahun. Wih, 3 tahun ya di sini keren banget. Terus debut pertamanya di ASEAN Para Games di usia 15 tahun tuh. Terus kok bisa meraih 6 medali ya? Itu gimana tuh? Jujur nggak percaya sih bakal dapat di ASEAN Para Games kemarin karena ya lawannya gede-gede juga. semua. Lawannya besar-besar, maksudnya usianya atau? Usianya juga Usianya udah badannya mateng, juga. Usianya musuh-musuhnya udah mateng sih. Iya. Kan kalau ini mah tetap kelas klasifikasi kan, bukan kelas umur kan. Bukan klasifikasi. Oh jadi nggak ikut yang kelas umur gitu Oh ya? iya. Itu Sesuai klasifikasi. Mungkin bisa dijelasin dulu klasifikasinya apa sih? Apa namanya? S14 atau apa sih? Apa? Kamu lagi jelasin. Ada apa? Ya, kelas Seniornya. 14 14. itu yang gimana? Sebenarnya yang kelas yang tunagrahita. Oke. Tunagrahita itu yang memiliki kekurangan intelektual. Jadi dia tuh bukan ibarat kalau kasarnya bukan bodoh, Iya. tapi memang ya kalau kadang kalau kita bicara kurang nangkap atau apa gitu. Memang mereka ada tesnya sendiri gitu. Betul. Oh ada kelas-kelasnya sendiri Iya, ya? mereka melalui tahapan ini itu sudah beberapa kali tes, ada tes klasifikasi, tes dokter, psikolog semuanya ada Mbak. Oke. Dan untuk Dek Siti Aisyah ini masuk di klasifikasi? S14 kalau di renang. S itu swimming, tingkatan swimming ya. Aku kira berdasarkan umur, jadi kayak Bukan. temennya S14 nanti umurnya mungkin di 14 tahun ke atas gitu-gitu. Ternyata enggak ya? Bukan Ada kayak saya klasifikasi. kan ada S-nya sendiri klasifikasinya. Apa tuh? Kalau saya tunadaksa, S-nya itu S9. Tunadaksa itu ada banyak dari S1 sampai S10. Oke. Oh kamu sampai 10. Kalau saya C4 kategorinya. Cycle 4 ya? Cycle 4. Dari C1 sampai C5. Sampai C5. C5 tuh Berarti paling bawah klasifikasinya. C5 tuh mendekati normal lah atau Normal ya, handicapnya sedikit. sama. Kita juga kalau di Daksa tuh S10 tuh yang makin kelihatan normal. 9 tuh. Ya inilah apa yang handicapnya paling ringan lah. Iya. Oh begitu, wow. Oke, ini ngomongin berenang ya. Aku tuh sebenarnya agak penasaran banget sama fun fact-nya. Sebenarnya berenang itu bisa mengeluarkan keringat gak sih? Tapi bentar ya. Kayaknya ini para perenang-perenang ini kayaknya buru-buru mau ngejawab banget. Iya. Nanti dulu kita bakalan jawab di segmen kedua. Dimana lagi kalau bukan sekedar podcast, ini cerita para juara.
Balik lagi di Bukan Sekedar Podcast, ini cerita para juara. Sekarang kita ada di segmen 2. Seperti yang tadi kita udah bilang ya, tadi kan ada fun fact yang belum kejawab. Iya. Kalau berenang tuh sebenarnya berkeringat atau enggak? Siti bisa jawab, Sit? Abang aja. Oh nggak bisa Siti. Senior yang jawab. Senior. Iya. Fun fact-nya itu sebenarnya itu mitos, Mbak. Mitos ya, tetap Iya. berkeringat ya? Sebenarnya tetap berkeringat. Kalau di renang kan tetap ngeluarin energi kan, tenaga. Jadi ya tapi keringatnya memang langsung ya berkumpul dengan saudaranya air. Dengan air. Itu jadi kalau seumpamanya berenangnya lama, kayaknya jadi air asin ya? Mungkin. Katanya ikan-ikan di laut itu kenapa kok laut bisa asin? Karena ikannya pada berkeringat. Kencing. Oh, keringat ya? Berkeringat dong, berkeringat dong. Kamu pernah ngerasain Jen? Kayaknya pernah ngerasain. Pernah ngerasain air kencing, ngerasanya asin baru. Ya, kan biasanya kita kan renang biasanya sejam 2 jam gitu kan ya nggak mungkin lah nggak kencing. Tetap ya. Ada. Asli Jen, kamu kencing di kolam renang? Iya. Habis ini bakalan ada teman-teman yang Emang kayak kenapa? kayaknya enggak. Oh, yang enggak naik dulu. Enggak dong. Kan ada Habis tuh. waktu nanti kalau juga kebanyakan naik kan biasanya kita sering tuh Iya juga kencing. sih, benar. Wah berarti kan kalau lagi mau tanding kan kita kan nervous tuh. Iya. Kalau saya misalkan mau tanding balap Mau kencing. sepeda, sebelum start ke toilet dulu gitu. Iya. Oh, berarti kamu nggak perlu gitu ya? Nggak enak perlu. ya jadi atlet. Jadi kencing. Asli Enak nggak loh pernah kencing di kepikiran. Enak loh kencing di air katanya. seger. Segar. Tapi gimana? Tadi dia nawarin, Bang sekali-sekali kencing lagi. Bang Sekali-sekali sekali-sekali renang. renang dong, cobain. Saya bilang males ah. Oh berarti bekas dikencingin dia. Iya, enggak mau Enggak, karena itu biasanya ada filternya. Oh, ada kolam. filternya. Tapi kan kolam renang tuh ada yang kayak kalau jangan kencing di kolam renang. Iya. Itu tuh nanti Emang ada? Pernah warnanya ada warnanya gitu yang nanti bisa berubah warna gitu ada kan? Yang kali itu kan Kolam dikasih. bersirkulasi terus ya air sebenarnya sih aman-aman aja sih. Oh, mana-mana Aman-aman saja. Dan akhirnya kan Orang- bukan ada cuma satu peraturan baskom. tapi kan emang tahu dia kencing apa enggak dalam Bener situ. juga sih. Kan Bener nggak juga kelihatan. sih. Kecuali Nggak kelihatan. kayak Bang Parli di sepeda kencing sepeda kan kelihatan Kelihatan airnya. ya. Tapi kan bisa bercampur sama keringat. Itu apa tuh? Basah-basah Iya. basah. Ini keringat gitu. Nggak bisa juga sih bau soalnya bau bersih. Kencing ya. Iya kan kalau seumpamanya di udara, di darat tuh kan ada baunya ya. Iya. Kalau di Iya. air Nggak, menyatu langsung ya menyatu sepertinya. sama halnya keringat. Ya. Oke, ini kan dia POV-nya dari masjid. Jadi nih, kalau POV-nya dari Siti udah pernah belum kencing? Udah pastinya. Oh berarti semuanya ya? Udahlah. Semuanya ya, oke. Ini juga fun fact loh. Fun fact itu juga. bahwasanya air kolam itu tidak semuanya air kaporit, Oh, ada iya. juga air kencing. Aduh. Dan tadi kan kita lagi udah ngebahas seputar atlet-atlet ini ya. Iya. Udah ada fun fact juga. Berenang ternyata berkeringat. Iya. Itu kalau nggak berkeringat itu mitos ya. Iya. Karena kan mengeluarkan energi juga. Terus ada nggak sih cerita di balik bulan puasa yang tetap latihan gitu? Mungkin dari Mas Fadli dulu. Jadi saking semangatnya pada saat pertama kali saya mengikuti Pelatnas tahun 2018. Jadi ya pastilah awal-awal dipanggil Pelatnas semangat kan. Iya. Bulan Seneng puasa ya. nih. Terus saya dengan Bang Martin berdua. Martin Losu. Ya, Bang Martin itu non Muslim, Ya, ya. otomatis dia nggak puasa. Ayo Bang kita ke Prambanan, Prambanan itu 100 kilo 100 kilo. PP tuh. PP Dari mana itu? dari Solo? dari Hotel Alana. Hotel Lana. Itu persis 100 kilo dan ditempuh waktu 3 jam. 3 jam. Seperti biasa latihan nggak ada pengurangan speed, terus baru kerasanya itu pada saat finish. Finishnya itu sekitar jam 9 jam 10 dan paling menderitanya itu jam 12 siang. Jadi pas mau sholat zuhur Batalin. nggak batalin. Saya itu berusaha tetap puasa dan alhamdulillah tetap sampai finish, Iya. nggak bocor. Tapi saya mandi untuk kedua kali. Karena biar seger gitu Ya, ya. Iya. mandi shower, air dingin, ya udah berhenti duduk aja di Duduk atas di shower shower. sampai 1 jam. Oh gitu. Itu biar itu melegakan ya kayaknya. Iya. Bikin Sambil seger aja sih, seger. bikin seger. ada masuk-masuknya gitu ya. Enggak ada. Saya pastikan enggak ada. Biasanya gitu. Kalau ada masuk-masukan berarti kan saya batal. Iya. Gitu. Oke. Dan semenjak itu saya udah kapok
untuk 100 kilo pada saat puasa. Karena itu parah banget ya. Maksudnya merasa itu yang paling Yang tantangan paling banget. paling parah itu. Paling Itu parah ya. banget. Paling berat. Berarti Karena pertama ya Bang, Ya lagi semangatnya semangatnya lah. terus ya. baru ngerasain juga kan sepeda di bulan puasa. Ya sebenarnya sering, cuma kan biasanya cuma arahan pelatih maksimal durasi 2 jam. 2 jam itu sekitar 60 sampai 70 kilo masih oke lah. Kayak tadi pagi saya latihan 65 kilo. Oke, itu masih aman ya. Aman banget. Tapi ada gak sih tips biar tetap puasa gitu kan, kalau sepedaan di bulan puasa tuh orang-orang biasanya kayak underestimate ya. Ah itu nanti batal. Karena keringatnya udah banyak banget, mana lagi 2 jam lagi ya. Iya. Kalau kita sebagai orang biasa kan kayaknya, aduh es teh ya enak kayaknya. Enggak, sebenarnya untuk orang berpuasa disarankan pagi-pagi itu berolahraga. Entah itu atlet, entah bukan atlet, kan olahraga buat kesehatan. Betul. Iya. Dibandingkan kita tidur. Oh iya. Karena kalau misalkan kita habis sahur terus tidur, pernah nggak ngerasain pas bangun tidurnya itu tenggorokan kering? Iya, haus. Haus. Haus banget. Nah itu kita hindarin dengan cara beraktivitas Iya. gitu. Jadi ya memang dalam agama juga dihindari Dihindari. tidur pagi-pagi, yaitu karena banyak kemudorotannya lah. Iya. Oke, karena kan biasanya kalau orang-orang zaman sekarang ya, yang bukan atlet pun, itu tuh biasanya kalau olahraga memutuskannya sebelum mau Buka, iya. sore. Itu tuh salah ya? Salah, kalau sebelum buka kita menyiapkan makanan. Iya. Ya bukan persiapan fisik. Persiapan buka ya. Iya, cari takjil. Tapi ada tipsnya nggak sih Mas biar tetap kuat puasa walaupun berolahraga? Nah, Kuat- kalau saya kuat, nih dari kuat dan bugar Ya. dan strong. Kalau saya sih yang saya jalani sehari-hari sebagai atlet Ya. itu cicil minuman. Oh jadi jam 8, 9 Ya buka minum. nih, buka 1 botol tanggung lah ya, sekitar 500 cc. Terus jam 8 atau habis taraweh, terus sebelum tidur. Jadi pagi-pagi tuh nggak kita borong itu minuman. Iya. Kan nggak cukup ya? Ya, kalau kita borong minuman itu ya biasanya setelah sahur kita kencing terus tuh, kalau Iya. ganggu saya bisa lagi goes nih sebentar kencing dulu Iya. gitu. Tapi kalau misalkan kita Bertahap atur gitu ya? bertahap itu biasanya aman karena terserap maksimal sama tubuh. Terus yang kedua, hindari banyak makan karbo. Karbo. Ya. Kayak sahur nih, sahur saya cukup makan kurma 3 butir, terus telur 2 butir sama kopi, karena kopi itu Kafein ya. Kafein. doping alami lah. Doping alami ya. Ya kafein tuh doping alami. Udah cukup itu, jadi nggak ada karbo berlebih kan. Karbonya cukup dari kurma aja. Itu aman-aman aja ya? Itu aman banget sampai sekarang saya masih segar. Diajak gue juga ayo sekarang. Iya. Udah 65 kilo tadi ya? Udah 65 kilo mau lagi nih kayaknya. Iya. Kayaknya yang teman-teman yang lainnya yang nggak kuat ini ya? Jadi ya intinya disarankan untuk mereka yang mendingan tidur, cobain deh berolahraga sehabis sahur, pasti tuh kita akan siap menghadapi hari itu sampai sore dengan fit dan bugar. Wah, tips banget. Secuprit tips ya ini ya. Sama ini sih Bang, sama iman ya Bang, kuat ya Bang. Ya, Iman ya kuat ya. Karena Kalau godanya iman, kan insya banyak Allah. juga itu. iman kuat kan bulan Iya. puasa setan dibelenggu. Iya. Kan Sebenarnya banyak. iman untuk diri sendiri sih. Iya. Setan dibelenggu tapi yang setan yang Setannya dari original kita sendiri. berkeliaran Setan juga yang Mas. originalnya nggak ada Mas, ada yang kayak cakwe Mas, cakwe. Mas es buah. Nah itu di bulan puasa di pinggir jalan ya Mas ya. Iya. Agak susah ya. Oke, kalau dari Siti Aisyah sendiri nih, ada nggak sih tantangan tersendiri latihan atau mungkin pas kejuaraan di bulan puasa? Nggak ada. Nggak ada, Karena aman-aman aja ya? Aku ini first time bulan puasa Oh ini bulan puasa Iya. pertama ya? Iya. Bulan puasa pertama di Platnas di dia. ya kan? Platnas. Jadi yang kemarin-kemarin itu Ya tapi sebelum-sebelumnya juga latihan ya sih. Latihan kalau latihan pas di bulan puasa masih aman ya? aman. Tapi lebih kalau renang tuh mungkin lebih ke tantangannya ya karena kita olahraganya kan di air kan. Sedangkan kan kita takutnya ada yang masuk kan, kan nggak boleh Nah masuk kalau itu. keselak itu gimana tuh keselak tuh? Wah itu dihindarin sih sebenarnya. Nah, tapi kalau sengaja pun kalau Nggak sengaja, nggak sengaja. apa ya kan nggak Iya. sengaja juga. Iya nggak sengaja nggak apa-apa ya? Sengaja. Ngambil nafas gitu. Glek. Itu Itu sengaja ya? Itu sengaja ya? Satu gelas.
Oh iya. Iya. Oke, berarti belum pernah ya ada tantangan yang kayak berat banget gitu. Pas latihan pun enggak ya, masih aman ya? Aman. Aman, oke. Karena kita Mbak, kalau jadwal latihan kita, memang kalau lagi bulan puasa ini jadwal kita tuh latihannya siang. Jadi yang Mbak bilang tadi, kita latihannya itu ya siang sampai sore. Oh, pas Jadi mau buka-buka selesai gitu, buka gitu ya. ya. Jadi masih aman-aman banget. Jadi nggak terlalu yang berat-berat banget. Iya. Kan kalau sepeda itu sepeda keringetnya ada, godaan di jalannya ada. Karena latihannya kan pasti di jalan raya ya. Nggak ada sih godaan sih, soalnya pagi-pagi kan belum ada Oh, belum warung. ada ya pagi, belum banyak. Bener banget. Godaannya nggak ada sih sebenarnya. Iya. Kecuali kalau gue saya sore-sore lewat warung. Iya, Nah itu banyak, itu udah banyak ya. Oke, ngomongin tadi yang de Siti Aisyah ya, baru pertama kali puasa di bulan ini ya untuk ikut kejuaraan. Mungkin kalau Mas Fadli sendiri, kira-kira udah berapa kali puasa dan sudah melewati berapa kali Ramadan nih yang harus nggak di rumah, melainkan harus ikut di pelatnas? Ya saya ikut di NPC ini berarti sudah 8 tahun ya. Berarti 8 kali? kali puasa di pelatnas. Kepotong deh 1 kali pas pandemi. Oh iya, pandemi enggak ya? 1 tahun aja ya? Pandemi dirumahkan lah, tapi kita tetap latihan. Karena bukan berarti kita di rumah itu berhenti latihan, nggak sama sekali. Karena kita ini atlet profesional lah ya. Terus atlet yang butuh memori otot gitu. Jadi Karena nanti kalau berhenti sebentar gitu. ya misalkan 2 kali 24 jam aja atau 2 hari kita nggak latihan, itu hari ketiganya latihan kita kaku kan. Iya, benar. Jadi memang harus setiap hari otot kita digunakan buat aktivitas olahraga yang kita geluti lah. Oke. Berarti Bang Padli ini udah lebih dari Bang Toyib. 8 tahun nggak pulang-pulang Iya. ya. Bang sih, Toyib kalau 3 pulang kali, sih dia udah 8 kali nggak pulang. Kalau Mas Jandis berapa? Oh dia lebih lama lagi dia. Kalau saya tuh udah dari 2013. 2013? Iya, di Platnas. Oh iya tuh. Iya. 2013. Saya lebih kalau di NPC lebih senior dari Bang Padli, tapi kalau secara olahraga dari awal senior Bang Padli. Izin senior. Iya. Senior. Saya dari 2013. 2013. Ini lebih parah dari Bang Toyib berarti. Yes. Saya lebih ke Bang Dul. Beli bawang. Ya dari 2013 sampai 2026 ini saya belum pernah absen. Platnas jadi ya Alpai baru belum pernah. pernah apa ya. Jadi ya hitung sendiri lah udah berapa tahun itu. 13 ya berarti Ngapain 13 juga tahun soalnya juga. kalian? Tapi ada sih beberapa kayak pulang gitu kan. Kalau biasanya habis tanding terus kita dikasih Ada beberapa hari ya beberapa minggu lah kita berapa juga minggu pulang kita libur gitu biasanya kita manfaatkan untuk pulang kumpul dengan keluarga orang tua gitu. Oke. Ya tadi untuk berapa lamanya ya? Karena kan Iya. melewati bulan puasa tuh pasti banyak banget lah. Ada yang 8 tahun, ada yang baru 1 tahun ya. 3 tahun ya dia. 3 tahun terus habis itu 13 tahun. Wow. 13 Ya, tahun. tapi memang bulan puasa bulan Ramadan ini saya tunggu-tunggu kok. Kenapa Iya. tuh? Ya karena kan biar bisa vertikal horizontal. Oh gitu. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ditunggu semua umat Islam ya kayaknya ya. Oke, untuk program latihannya sendiri nih bagaimana pas waktu Ramadan sama atau beda dengan hari-hari biasanya untuk di Ya Pelatnas? pastinya pelatih sangat mengerti ya biar kita bisa menjalankan puasanya juga tanpa menderita. Terus tapi tetap ada latihan, volumenya aja dikurangin. Volumenya aja dikurangi. Volumenya, tapi intensitas sih kayaknya tetap Masih sama apalagi ya? di velodrome. Itu kalau di velodrome itu tetap sama sih. Intensitasnya tinggi tapi volumenya rendah. Kalau di renang sendiri tadi kan yang dari sore ya? Iya. Tapi dari sore ya dia? Iya. Tapi kalau hari biasa? Gimana sih secara program di renang ada berkurang di bulan Ramadan atau sama Kalau saja? kataku sih ada dikurangin sedikit lah. Iya. Tapi untuk jamnya masih sama? Jamnya beda. beda. Agak dimajuin. Karena kita mau ngejar ya berbuka kan. Agak dimundurin. Agak dimundurin. Tapi menurut saya ya Mbak, mungkin ini
tahun ini itu secara volume itu memang dikurangin, tapi secara intensitasnya itu tinggi. Oh iya, daripada biasanya. Ya karena memang ya mungkin karena memang sebentar lagi kan atlet renang ini para swimming yang tergabung di pelatnas ini kan bulan 4 ya Sid. Iya, bulan Itu 4 mereka mau persiapan tanding. Oh iya, mepet banget ya berarti Iya, ya. jadi memang intensitasnya itu Kamu bulan apa? tinggi ya. Bulan apa tanding? Bulan 4 ini April. April. Nah, kalau saya tanggal 21 kita Lebaran. Lebaran, tanggal 22 kita berangkat ke Manila. Oh. tanding. Jadi memang latihannya tetap intensitasnya dijaga. Intensitasnya Iya. masih tetap padat ya, jadi Iya. untuk para cycling atau mungkin para swimming. Iya. Karena Iya. mendekati untuk Tanding. tanding Ada- semuanya. iya. Ada Single tryout event tapi mereka. bukan multi event, single event. Single Tapi event. kalau si para cycling sendiri untuk tandingnya berarti di tanggal berapa? Tanggal 23 sampai tanggal 29 lah. Oh jadi beneran nggak bisa pulang ya ini ya lebarannya. Lebaran kayaknya nggak bisa pulang ya. Izin dulu. Izin belum bisa pulang hari Izin ini. ketua. Aduh, ada pengalaman lucu dan menarik gak sih latihan atau mungkin pas waktu perlombaan gitu dari Mas Fadli dan juga Dek Siti? Mungkin Dek Siti ada cerita lucu nggak? Ada cerita lucu Kayak nggak? ketelen gitu. Belum soalnya ya. Latihan pas bulan puasa atau apalah gitu deh pas waktu bulan puasa yang lucu-lucu. Apa ada tuh? masanya ketelen airnya. Beneran ya itu ya? Ada masanya ketelan, tapi nggak sengaja. Enggak sengaja. Tetap lanjut atau Lanjut aja, Mbak. lanjut puasa ya? Iya. Tetap lanjut puasa karena nggak sengaja. Nggak sengaja, nggak apa-apa. Gak apa-apa ya? Kamu udah sering ya kayaknya Mas? Nggak tahu sih. Enggak, kalau saya usahakan ya ada sih sedikit beberapa kali tapi Ya tapi intinya nggak sengaja kan. nggak sengaja. Nggak sengaja. Kan dalam ini nggak apa-apa kan bang. Nggak apa-apa. Gak apa-apa kan? Gak sengaja nyampe 5 kali Mas. Kadang pakai sirup. Kalau itu gak sengaja, beneran gak sengaja ya. Pakai sirup tambahin es gitu. Tapi gimana Dek, pas rasanya itu tanya-tanya ke teman-teman kamu gak? Aku tadi habis ketelan gitu. Enggak, Ada aku banyak- diem aja sih. Oh iya, iya. Jangan sampai ketahuan ya. Iya. Tapi mungkin teman-teman yang latihan bareng juga ada nggak yang pengalaman yang sama tapi diceritain gitu? Pasti semua lah ya rata-rata lah ya. Enggak ada. Nggak ada ya? Pasti semua diem-diem ya? Iya. Kalau Mas Fadli ada cerita lucu nggak nih pas bulan puasa? Ya tadi ya? Pernah tanding bulan puasa 2 tahun lalu di Brazil ya, pas bulan puasa. Ya itu sih sedih aja nggak bisa full, tapi kita puasa juga nggak mungkin kuat. Jadi pada saat perjalanan masih puasa. Padahal waktu perjalanan tuh nggak perlu puasa ya karena musafir. Cuman mikir, wah kalau Yeah. misalkan nggak puasa dari perjalanan sampai balik ini bayarnya pasti PR banget. Benar. Gitu. Jadi pas tandingnya aja sih. Jadi setiap tanding tuh pasti kayak dia nggak puasa gitu ya. Ya, nggak Tapi hari puasa. sebelum dan juga sesudah tanding tetap puasa dong ya. Ya pasti tetap puasa pas tandingnya aja ya. Allah juga tahu lah kita juga sedang berjuang. Benar, betul. Lebih ke Berat lah ya. cerita pengalaman itu ya. Itu Pengalaman bukan sedih. Gak ada yang bukan lucu, ya. Gak ada yang lucu ya di situ ya. Tapi memang Lebih ke challenging sedih. tersendiri. Lebih ke sedih. Challenging kan kalau puasa. Kalau nggak puasa ya kagak Challenging. challenging biasa aja. Biasa aja kalau nggak puasa mah enak ya malah ya. Ya, apalagi di negeri orang kan jadi kagak ngerasa ada takjil jualan, Oh, ada iya. kayak jadi emang kayak biasa Tapi aja kalau sih. lagi di luar negeri itu kita tanding kalau kayak ke Eropa, ke Amerika gitu kan yang lebih challenging tuh makanan sih Bang ya Bang. Iya, Ya, Karena kan mereka kan makanannya bingung cari yang halal apalagi bulan puasa kan. betul. Iya, lebih Itu ke situ biasanya sih. ada, pernah nggak sih kayak kan- salah gitu? Salah apa? Salah Salah makan. Makan. Ya pastilah Makan. pernah lah. Karena Pernah ya Bang? Pernah. itu pas Tiba-tiba. bulan puasa juga? Iya. Enggak sih, enggak. Ya, Oh, pokoknya Karena saya kan lupa. mereka di sana makan batu. Makan apa? Makan itu ya. Ya, Adalah yang pink-pink itu. Makan yang batu. pink gitu. Oh. Iya, banyak itu makanan itu. Oh. Jadi itu kayak harus hati-hati, harus ditanyain ini apa gitu. jadi bener-bener jeli ya, Ya harus jeli. picky ya di sana ya. Karena kan di sana nggak ada tulisan halal haramnya. Betul, karena semuanya makan. Ah, Iya. tapi saya makan pink-pink halal ada ini jelly. Jelly. Ya udah makan. Kolang kaling ya kayaknya kolang kaling. Oke, nanti kita bakalan balik lagi di segmen ketiga. Kita akan games, kita akan seru-seruan. Tetap buat teman-teman semuanya stay tune di mana lagi bukan sekedar podcast, ini cerita para juara.
Sudah siap semuanya? Siap. Karena Mas jadi menang ya. Boleh dimulai dari Mas Fadli. Langsung aja, ini gambar apa? Bisa jadi. Barang mahal apa murah? Bisa jadi. Kagak bisa gitu, bisa jadi apa Pak? Iya atau tidak? Iya atau tidak? Iya, mahal. Mahal. Bulat apa kotak? Ada bulat-bulatnya. Jawabannya bolehnya iya atau tidak Iya. ya? Pelek sepeda? Tidak. Ya Mas. Terus Mas, apa Mas yang berkaitan dengan olahraga? Iya. Harganya berapa? Tidak. Karena dia jawabannya cuma iya dan tidak. 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 Hmm, Di atas 1 juta? Tidak. Iya. Iya. Di atas 1 juta? coba dipakai untuk apa gitu Mas? Dipakai untuk cabur sepeda? Iya. Ayo Mas. Sering saya pakai setiap hari? Iya. Jawab lama banget. Jawab. Ayo Mas, mendekati. Keburu maghrib. Sepeda? Ya. Ya. Beda kan, Mas? Sepeda kan Mas? Sepeda kan? Sepeda tandem. tandem. Saya. Nah jawabannya Mas Fadli sebenarnya udah benar, itu sepeda tapi ini sepeda tandem. Nah mungkin bisa dijelaskan Mas Fadli bedanya sepeda tandem dan juga sepeda biasa tuh apa sih? Kalau sepeda biasa ya kelas saya kelas C, kalau sepeda tandem itu kelas B atau blend. Yang si atletnya memang punya gangguan penglihatan, Oke. tunanetra atau low vision. Terus yang bawa sepeda itu biasanya dari atlet able atau atlet normal. Oke. Gitu. Jadi dia goes berdua dan kategori kelas tandem ini kategori paling kencang karena mesinnya 2. Oh iya benar, yang Ayu 2 ya? Ya ibarat motor tuh dua silinder. 2 silinder, oke. CC-nya double lah. Oke, kasih tepuk tangan yang meriah buat Mas Fadli. Skornya berapa? Skornya tadi karena agak lama ya. Enggak ya, ada berapa pertanyaan tadi ya? Sekitar 6 lah ya. Iya, jadi Iya bukan. Skornya nanti dulu ya. 60. 60. Boleh lah ya. Yang ngasih skor ke hostnya ya. Boleh. Oke, kita lanjut untuk Mas Jendi. Jendi. Wih, mantap sekali karena Boleh tadi saya angkat? bentar. Oh, belum Nanti ya? ikut hitungan saya ya. Oke, baik. Oke. Oke. 3, 2, 1. Padi tadi kayaknya lah 1 menit deh. Ayo. Berhubungan dengan olahraga renang, Betul? dipakai di kepala, Ya. topi renang, Salah. Lagi. kacamata. Ya. Pertanyaannya lebih signifikan berarti ya. Salah, kan ini. Benar. Yang renang cuma Kalau di kepala topi, cuman itu ya kacamata, benar. renang. Benar. Oh jadi itu gini ada tipsnya. Ada tipsnya berarti. Pertanyaannya lebih signifikan aja. Nanti jawabannya iya atau tidak aja ya. Keren banget. Kasih tepuk tangan dong. Berapa menit tadi? 19 detik. Mantap. Kita lanjut lagi karena masih ada 2 gambar ya. Masih ada 2 gambar. Ini enggak saya jelasin kayak Oh padi. boleh. Karena orang-orang udah tahu mas. Hah? Sama fungsinya. Nah, beda dong. Oh ya coba dijelaskan Ini boleh. dipakai di dada. Ini dipakai di kacamata dong. Di mata. Tapi memang di para swimming, para renang itu ada kalau di kelas tertentu di S11 itu yang low vision, itu yang total, Oke. itu mereka harus digelapin kacamatanya sebagai syarat berenang. Oke. Jadi kalau mereka ini nggak masih bisa kelihatan sedikit, itu bisa didis. Oh gitu. Jadi ada Jadi mereka kualifikasi harus kacamatanya memang ya. Kacamata hitam terus dikasih lakban, jadi memang nggak boleh Nggak bisa benar-benar. ngeliat sama sekali. Iya, Nggak bisa ngeliat, Oh Rifki gitu, Rifki berarti. Rifki masih bisa karena dia kan 12 low vision gitu. Jadi ada kualifikasinya Itu sendiri aja sih juga ya. pampengnya, selebihnya sama aja. Lebihnya sama aja. Untuk menutupi mata Iya, biar nggak tapi kena ini air ya. memang kaju tandingnya buat kompetisi. Oke. Jadi memang udah khusus buat atlet biasanya dipakai yang kayak gini. Oh jadi tadi apa yang nggak boleh ngeliat sama sekali?
apanya? Kualifikasinya. Makan kalau belum puasa. Nah itu tadi klasifikasi apa? Untuk kualifikasi yang apa? Klasifikasi S11 yang S11. lulus total. Oh total. Ya. Oh berarti bagus lah ya, jaga mata cocok buat Iya. bulan Oh puasa. iya benar. Bulan puasa cocok. Jadi buat tapi agak nabrak. cocok di bulan puasa ya, jaga mata, jaga hati ya, Iya, tapi jadi agak ringan, nabrak. iya. Oke. Kita lanjut lagi di games berikutnya, masih di tebak gambar. Sekarang gilirannya Mas Fadli. Mas Fadli deg-degan ya kayaknya ya. Enggak, saya lagi bingung ngomong. Apa ya? Ini tentang apa ya? Pertanyaan pertamanya Skor pasti saya ya. berapa? Skor kamu karena 2 ya berarti 80. Iya, iya 80. Karena 2 kali pertanyaan. Kalau 1 kali pertanyaan jawab, gitu beda Mas. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Ayo, oke, berarti Oke, saya. Satu. mulai 3, 2, 1. Ini bagian dari spare part sepeda, Bukan. aparel sepeda. Bisa jadi. Oh ini jersey. Salah. Ini celana. Bukan. Aduh ini susah. Apa ya, susah ya. Ini bagian dari perlengkapan jersey sepeda. Ya. Kompetisi. Ya, skin suit. Salah. Sudah lebih dari 30 detik bukan. ya. Sudah lebih. Nah, apa itu namanya? Karena saya sebenarnya rada-rada Iya. tidak tahu. Jangan-jangan kamu juga nggak tahu, Mas? Tahu. Apa? Helm KYT. Halo. Itu apa Mas? Boleh diceritakan dong? Karena aku juga sebagai orang yang awam ya. Iya. Setauku juga. Itu dipakai di kepala sih kayaknya. Dipakai kepala. Coba Iya, jelaskan. Kepala atas. Ini helm aero. Oh, aero. Oh, aero. Ini dipakai buat kelas-kelas tertentu yang berhubungan dengan speed. Speed. Oke. Ya, jadi kayak misalkan di renang tuh harus pakai ini. Iya, topi. Tapi Renang. jadi itu mempengaruhi speed Aerodinamik ya. aerodinamis Oke. gitu. Jadi beda ya sama helm-helm biasa gitu ya? Ya, kalau helm biasa itu dipakai buat jarak jauh. Melindungi. Dia fungsinya untuk biar kepalanya adem karena banyak ventilasi. Ini nggak ada ventilasi nih. Jadi Ini yang ngerukut buat speed gitu ya bang? Ya, Nih. ini paling durasi tandingnya 5 menit sampai 30 menit. Detik. Oke, nggak kejawab ya tadi ya, nggak kejawab. Tapi nggak apa-apa, kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Mas Fadli. Apresiasinya karena kayaknya Mas Fadli juga masih bingung ya harus apa ya pertanyaannya ya, kira-kira Karena ya kayak partsnya gitu. banyak kalau sepeda mau di bagian apa. Bener banget, gak apa-apa kita lanjut lagi di games berikutnya. Iya. Nah jadi, yuk Boleh saya angkat? boleh sebentar, ikut perhitungan saya Mas. Itu mas. Itu Mas. Nanti curang aku. Oke, siap? 2, 3. Set. Dipakai di kepala? Bukan. Bukan. Dipakai di celana renang? Bukan. Peralatan renang? Bukan. Bukan peralatan renang. Ayo. Alat renang? Alat renang. Bukan. 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 Ayo Mas. Pins? Di kaki? Ini apa ya? Oh, Itu peralatan Coba dijelaskan, latihan. Mas. Peralatan latihan kali itu. Tempat bukan latihan. renang. Tempat tadi, bagian Bener. dari kolam. Oke, dari kolam. bagian dari pertanyaannya tadi kayak kurang signifikan ya. Iya. Kan udah dibilang Mas, bukan bagian dari renang. Udah bener bilangnya Mas Fadli. Yang salah kamu pokoknya. Aku bagi di renang. Ini Star Block. Oke, start belum. Oke, udah. Buat start. Sorry. Start. Yes, tadi sama. Ini buat start. Pasti kamu kepikirannya yang kamu pakai kan? Ini Iya. yang Iya. kamu pakai. Bener. Kok gitu mas? Gak apa-apa Mas, memang Iya, apa-apa. udah tempatnya kalian tuh seri. Sudah ininya ya. Sudah jalannya nasib kalian di seri. jalannya. Iya, biar adil, biar tidak Tapi ada. skorku kan masih lebih bagus. Lebih cepat. Karena lebih cepat ya, tapi tetap seri. Oke buat teman-teman semuanya, terima kasih banyak buat semuanya. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah dulu, mantap banget. Dan tadi udah di segmen 3, kita udah games, kita udah seru-seruan. Ada edukasi juga tadi seputar Iya. alat-alat yang dipakai juga di cabur para cycling dan juga para swimming. swimming. Nanti kita bakalan balik lagi buat teman-teman semuanya. Pastinya akan ada sesi segmen inspiratif. Tetap stay tune di
Bukan Podcast Biasa, ini cerita para juara. Balik lagi di Bukan Sekedar Podcast, ini cerita para juara. Dan di sesi ini adalah sesi terakhir, sesi di bulan Ramadan yang spesial ini. Kita bakalan ada ucapan Ramadan. Ucapan Ramadan. Ucapan Ramadan, kamu ada gak Mas ucapan Ramadan? Untuk teman-teman mungkin yang lagi nonton. Saya selamat berbuka puasa semua. Kan belum ah. Ya nanti siapa tahu nontonnya pas Iya. buka kan puasa katanya ya. tadi berbuka puasa. Benar, bisa. Siapa tahu nanti yang nonton pas waktu buka puasa gitu ya. Dan mungkin dari Mas Fadli ada nggak ucapan Ramadan, selamat Ramadan dari Mas Fadli dan juga De Siti, mau barengan juga boleh loh, berunding juga boleh loh. Maksudnya ucapan apa? Ucapan di bulan Ramadan ini penyemangat untuk teman-teman mungkin yang ada di luar sana. Tadi kan udah Oke. memberikan kisah inspiratif ya. Jadi Iya. gini, jadi kata-katanya Kata-kata hari Mas ini. Fadli. bukan kata-kata sih, jadi opini-opini. Apa nih? Mau kata-kata apa uang 50.000? 100.000. 100.000 buat kata-kata hari ini. Jadi kan bulan puasa ini sarana untuk meningkatkan iman dan takwa. Betul. Iya benar. Ngomong-ngomong iman, saya pernah dibilang sama Pak Ustadz, ceritanya pada saat itu Pak Ustadz nengok saya ke rumah sakit pada habis amputasi Oke. gitu. Jadi nggak masalah kamu kehilangan anggota tubuh, yang penting jangan kehilangan iman. Wah. Tuh buat teman-teman mungkin banyak yang belum percaya diri ya. Iya. Teman-teman mungkin belum percaya diri terus merasa kayak ada yang kurang dalam hidupnya. Ingat kata-kata Pak Ustadz. Ya, ingat kata Pak Ustadz, Apa tuh? tidak masalah kehilangan bagian tubuh, yang penting jangan kehilangan iman dari tubuh kita. Wow, keren. Keren. Dan Mbak tahu siapa ustadznya? Siapa? Iya. Kalau teman saya. Maksudnya ustadznya temennya. Iya. Mas Jadi kan. Pak apa? Pak Iman. Pak Imam, Pak Iman. Imamuddin. Agak Oke. boleh begitu. Untuk Siti. Untuk Desiti mungkin boleh dikasih Kata-kata hari ucapan. ini Siti. Gak apa-apa, ucapan kayak selama Ucapan menjalankan apa ibadah kayak puasa apa? gitu. Buat teman-teman selamat menjalani ibadah puasa. Ya, Itu aja ya. itu aja ya. Iya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Dan intinya hari Asli ini. berarti. Benar. Iya. Karena kan masih berpuasa ya. Maksudnya asli TG dia. Apa tuh? Negara kita. Ya bukti, udah. bukti konkret. Bukti ya. konkret. Ini berarti bisa ya buat kualifikasinya. Jadi ini aman loh. Aman. Sudah terkualifikasi. Betul gitu ya. Terklasifikasi. Terklasifikasi. Iya. Sah. Sah. Udah sah. Dan buat teman-teman semuanya, hari ini kita belajar banget hidup itu memang berubah arah ya. Seperti cerita Mas Fadli, cerita Dek Siti juga. Gak tahu, kedepannya kita gak tahu besok ada apa sih. Kita tidak bakal tahu. Tapi intinya kita harus tetap semangat dan juga terus bekerja. Jangan berhenti. Tetap lakukan apa yang kalian bisa lakukan hari ini. Karena siapa tahu di depan sudah ada hal baik yang menunggu kita. Mantap banget. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang udah nonton. Semoga cerita hari ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman semuanya untuk menjalani Ramadan dengan semangat. Dan buat teman-teman semuanya, jangan lupa untuk follow dan juga ikutin YouTube kita ini di NPC Indonesia. Jangan lupa share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian juga bisa tahu kisah inspiratif dari banyak narasumber kita hari ini yang luar biasa banget ya. Aku pamit undur diri dan terima kasih banyak buat narasumber kita. Sampai ketemu di lain kesempatan. Bye-bye.